Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat sore semuanya. Senang sekali bisa bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Sebelum kita mulai pada perkuliahan pada sore hari ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Topik pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan jurnal penutup dan jurnal pembalik. Perlu diketahui juga bahwasanya jurnal penutup dan jurnal pembalik ini adalah rangkaian terakhir dari siklus akuntansi, baik itu untuk perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Di perusahaan manufaktur pun juga sama, hanya saja pada sore hari ini kita akan mempelajari jurnal penutup dan jurnal pembalik itu terkait dengan perusahaan jasa. Menyambung dengan pertemuan minggu lalu yang dimana kita telah membahas mengenai penyusunan laporan keuangan. Kalau minggu lalu kita mengerjakan sudah pada penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi sampai pada penyusunan arus kas, tetapi laporan keuangan itu belum bisa dilaporkan dan belum bisa ditutup. Sehingga kita membutuhkan yang namanya jurnal penutup dan jurnal pembalik untuk menyelesaikan seluruh rangkaian siklus akuntansi itu. Nah, ini bisa kalian lihat di slide yang ada di atas sana. Baik, sebelum melanjutkan agenda pada hari ini mengenai jurnal penutup, terlebih dahulu akan saya absen satu persatu untuk mengetahui kehadiran kalian. Yang pertama adalah Alvina Salma, Dija Citra, Umi Fadila, Muhammad Buna, Muhibu Ramadan, Atifatul Sam, Siti Fatimah Zahra, Sherly Feni. Di depan situ sudah ada yang namanya jurnal penutup. Mengapa kita harus membuat yang namanya jurnal penutup? Dan yang ditutup itu apa? Yang ditutup itu adalah buku. Ngomong sih terbesar. Buku. Ya wes kita. Alasannya dan mengapa atau apa itu yang namanya menutup buku besar adalah membuat jurnal dan posting sehingga rekening pendapatan, biaya, privat dan dividen bersaldo nol. Alasannya kenapa itu ditutup? Pertama, pendapatan suatu periode bersifat menambah modal. Kedua, biaya dan privat suatu periode bersifat mengurangi modal. Ketiga, pendapatan dan biaya tahun ini masih tercatat di rekening masing-masing. Yang selanjutnya, cara menutupnya bagaimana? Adalah ini. Pertama, kita menutup rekening yang namanya rekening pendapatan. Kedua, kita menutup yang namanya rekening beban. Ketiga, kita menutup yang namanya rekening itisar rugi laba. Keempat, kita menutup rekening privé. Keempat rekening ini termasuk adalah rekening-rekening temporer yang wajib ditutup. Sehingga dia tidak akan menambah pendapatan beban di periode selanjutnya. Implikasinya apa ketika itu terjadi? Implikasinya adalah perusahaan akan kelihatan memiliki pendapatan besar, tetapi mereka juga akan terlihat mengeluarkan beban yang cukup besar. Ini menjadikan sebuah perusahaan menjadi kurang sehat. Sehingga harus ditutup dan hukumnya wajib. Bagaimana cara menutupnya? Adalah alurnya seperti ini. Kalau kita ingin menutup akun pendapatan, maka kita harus melihat dulu yang namanya buku besar pada pendapatan, terutama saldonya. Saldo pendapatan normalnya itu ada di sebelah kredit. Cek. Aku mau nggawa senjata. Set. Lagi ke topik hari ini terkait dengan penutup ini tadi. Muka-muka kena. Nah, kena. Kalau menggunakan jurnal penutup ini, jadi kita harus membalik semua akun yang ada di akun pendapatan maupun beban. Akun temporernya kita balik semua dan kita nolkan. Oleh karena itu, di jurnal penutupnya, pendapatan akan didebitkan sebesar yang ada pada buku besar. Kalau di buku besar ternyata itu adalah 12.900 itu ada di sebelah kredit, maka di jurnal umum 12.900 itu harus kita debitkan untuk akhirnya nanti bisa menjadi 0. Matchkannya dengan apa? Itisar laba rugi. Itisar laba rugi ada di sebelah. Dong ya? Faham ya? Faham. Setelah ditutup, jadinya seperti ini. Tada! Enggak oleh yang ini.
terbatas. Jadinya seperti ini ketika setelah melakukan jurnal penutup dan akhirnya dibukukan ke buku besar masing-masing, 12.900 dan 12.900 ketika dijadikan debit dan kredit, ini akhirnya nanti saldonya ketemu 0. Bukan karena 12.900 dan 12.900 jadi balance, tidak. Tapi ini saldonya nanti menjadi 0. Untuk yang ini adalah akun bentuk T. Makanya hanya berbentuk T begini saja. Baik, untuk akun yang selanjutnya yang harus kita tutup adalah akun beban. Pertama, sebagai contoh di sini adalah beban telepon. Ibaratnya, angka 1000 yang ada di gini slide ini adalah angka 1000 dalam ribuan. Berarti 1000 ini bermakna 1 juta. Saldo beban normalnya ada di sebelah debit. Oleh karena itu, maka kita menutupnya, saldo ini harus kita kreditkan. Dengan apa? Dengan itisar laba rugi. Ketemunya seperti ini. Hampir sama dengan pendapatan, hanya saja kita balik akunnya. Ketemu di sini. Itisar laba ruginya ada di sebelah kredit. Itisar laba rugi ada di sebelah debit. Beban teleponnya ada di sebelah kredit. Nah, ini untuk akun beban teleponnya. Untuk itisar laba rugi, ketemunya bukan 0, tetapi 12.900 dan 1.000. 1.000 ini didapat dari mana? 1.000 atau 1 juta ini didapat dari penutupan akun beban telepon. Oke, paham ya? Paham. Untuk selanjutnya berkaitan dengan biaya asuransi dan beban-beban yang lain itu sebenarnya sama. Tergantung akun beban dan pendapatan kita itu berapa banyak. Ketika semakin banyak akun beban, maka yang ditutup juga akan semakin banyak. Cara nutupnya juga sama. Kalau beban harus kita kreditkan. Seperti ini. Nah, sama seperti beban sebelumnya. Beban depresiasi pun juga sama. Harus kita kreditkan. Nah, ini ketemu. Nanti ketika sudah semuanya dimasukkan, maka akan ketemu total itisar laba ruginya, debit berapa, dan kreditnya berapa, seluruhnya nanti harus ditutup. Dan ini adalah ketika dirangkum menjadi satu seperti ini, di dalam jurnal penutup. Jurnal penutup itu sebetulnya bentuknya sama dengan jurnal umum. Nggak ada bedanya, hanya yang beda judul dan isinya saja, dan kegunaannya. Nah, di sini kita tinggal total keseluruhannya ini berapa, dan ini adalah itisar laba ruginya untuk menutup seluruh beban yang dimiliki sebuah perusahaan. Perusahaan ini perusahaan yang masih bergerak di bidang jasa. Oke. Ini adalah menutup akun itisar laba rugi itu sendiri. Jadi kalau menutup itisar laba rugi yang ditutup apa nih? Laba atau rugi perusahaannya. Nah, untuk menutupnya dikreditkan pada laba ditahan. Kalau ini berarti perusahaan mendapatkan yang namanya, berarti ini perusahaan mengalami yang namanya laba. Nah, penutupannya sama. Yang tadinya kredit itu didebitkan, yang tadinya debit itu dikreditkan. Tinggal kita melihat saldo normalnya dia berada di mana. Kalau dividen ini sebetulnya tidak terlalu, sebenarnya kalau dividen itu bukan ranahnya ke perusahaan jasa. Dividen ini lebih mengarah pada perusahaan manufaktur yang sudah memiliki atau yang sudah menerbitkan yang namanya saham. Tapi caranya pun juga sama, tinggal dikreditkan. Selanjutnya kita bahas yang namanya jurnal pembalik. Sebenarnya wajib tidak sih kita membuat yang namanya jurnal pembalik? Enggak. Jurnal pembalik itu sifatnya opsional. Enggak wajib digawe. Hanya saja, ini keterangannya. Apakah semua jurnal pensiun pada akhir periode sebelumnya harus di jurnal balik? Jawabannya adalah tidak. Nih, opsional, tidak dilakukan, dapat pula dilakukan. Nanti sebagai contoh adalah beban bulan lalu yang belum kita bayar tetapi sudah kita akui sebagai beban. Jadi kita sudah mengakui bebannya di bulan lalu tapi kita belum mengeluarkan duit untuk membayarnya. Sehingga nantinya di jurnal penyusunan akan muncul pada akun beban gaji pada hutang gaji. Sebagai contoh adalah seperti itu.
Jadi yang biasanya digunakan menggunakan jurnal pembalik adalah ini. Hutang biaya, piutang yang masih piutang pendapatan, pendapatan diterima di muka jika digunakan pendekatan pendapatan. Ini ketika menggunakan pendekatan pendapatan. Tapi kalau menggunakan accrual basis tidak perlu. Karena accrual basis itu dicatat pada saat terjadinya transaksi. Next. Ini jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa pada hutang sewa. Jadi, kalau ada jurnal penyesuaian seperti ini, beban sewa pada hutang sewa, beban ini sudah diakui menjadi beban perusahaan, terutama di sini karena sewa bisa saja ini adalah sewa gedung, sewa kendaraan atau sewa apapun boleh. Yang penting di sini ada keterangan beban sewa, berarti beban ini sudah diakui pada periode ini. Tetapi untuk membuka periode yang akan datang, ketika mereka menggunakan yang namanya jurnal balik, maka dia harus membalik jurnal ini terlebih dahulu. Nah, hutang sewa yang tadinya hutang sewa yang tadinya berada di sebelah kredit harus kita debitkan dulu. Kita pindah. Hutang sewa pada beban sewa. Nantinya setelah kita balik seperti ini, untuk menyelesaikan hutang dan bebannya ini, maka dibutuhkan yang namanya beban sewa pada kas. Kalau kalian tidak ingin membalik, maka tinggal saja kalian menulis hutang sewa pada kas. Selesai. Intinya ketika kalian tidak membalik ini, kalian hanya tinggal membayar hutangnya. Tapi kalau kalian balik, maka kalian harus membayar beban sewanya dengan kita harus menggunakan yang namanya jurnal balik. Ini berlaku untuk pendapatan juga, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Piutang bunga pada pendapatan bunga, ini adalah piutang bunga, berarti kita harusnya mendapatkan pendapatan ini bulan lalu, tapi belum kita dapatkan, tapi sudah kita akui sebagai pendapatan di periode bulan lalu. Maka kita harus balik dulu. Sama halnya dengan yang namanya jurnal balik untuk beban sewa tadi. Nah, ini pun juga sama. Ini masih berkaitan dengan pendapatan. Tinggal kita balik saja. Oke, tidak lama. Kita langsung saja ke contoh soal. Baik, untuk merefleksikan kegiatan pada sore hari ini, silakan nanti kalian mengerjakan soal poin ke-6 ini di halaman 151 pada buku yang sudah saya share. Jadi di sini ada kita merefleksi dari awal lagi, membangun ulang dari awal bahwasanya di dalam sebuah perusahaan itu kita tidak bisa membuat laporan keuangan tanpa adanya transaksi. Oleh karena itu, di sini saya cantumkan beberapa transaksi yang mewakili transaksi selama 1 bulan dari salon kecantikan Citra ini. Dari transaksi ini nanti, selama 1 bulan ini, kalian diminta untuk membuat pertama yang namanya jurnal umum dan daftar saldo sebelum penyesuaian. Daftar saldo di sini maksudnya adalah neraca saldonya. Kedua, kalian membuat yang namanya jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah disesuaikan. Ketiga, kalian membuat yang namanya kertas kerja atau neraca lajur. Kemudian, belum sampai di situ, masih ada yang namanya kalian membuat laporan keuangan. Apakah selesai? Belum. Ada satu tahapan yaitu membuat jurnal penutup dan daftar saldo setelah penutupan. Kalau memang diperlukan jurnal balik, silakan nanti kalian membuat yang namanya jurnal balik. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup. Ini nanti silakan kalian kerjakan, dikumpulkan minggu depan, dan kita akan bahas juga di minggu depan apakah pekerjaan kalian yang sudah kalian kerjakan itu betul semua atau tidak. Karena perlu kalian ketahui bahwasanya dasar dari akuntansi adalah ketelitian. Jadi ketika kalian sudah salah di awal dalam memasukkan 1 atau 2 transaksi, maka hasil nantinya ke belakang akan salah semua. Sehingga kalian tidak perlu cepat-cepatan untuk mengerjakan, tetapi harus teliti dalam menjurnalkan seluruh transaksi yang ada di sini sampai dalam pembuatan laporan keuangan dan membuat yang namanya jurnal pembalik. Baik, saya rasa pertemuan kali ini cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik nih. Baik, pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, sing lagiin saiki kan pantun ya. Sik, tak golek pantun aku. Dilut. Tak takon ChatGPT aku. Buatkan pantun untuk menutup kelas kuliah. Engkau karek ngomong cakep, ngono ya. Oke. Cakep. Sik to, aku tak milih sik. Oke, masuk ini kayaknya. Oke, pertemuan pada hari ini saya rasa cukup. Berlayar perahu di hari terang. Melintas ombak tak gentar arah. Sekian dulu kelas kita sekarang. Semoga ilmu jadi bekal. Amin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.